lagi. Kalau ada yang membuli di tempat ini, membuli temannya sampai mencederai, maka kemungkinan besar hukumannya adalah dikeluarkan dari pesantren ini. Di tempat ini tidak boleh ada bully. Kami sampaikan supaya semua stakeholder, mulai dari guru, pengasuh dan lain sebagainya, agar memperhatikan ini, agar mensosialisasikan ini kepada santri-santri. Kalau ada masalah, mari kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau ada masalah, mari kita selesaikan dengan baik-baik. Begitu juga kepada orang tua yang mungkin mendengar di tempat ini, yang ada di tempat ini sambil nunggu santri, nunggu anaknya. Kalau ada masalah apapun, sampaikan dengan baik-baik. Insya Allah kita cari solusi dengan baik-baik, karena kita Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Sampaikan dengan baik. Walaupun mungkin itu menghasilkan emosi yang tingkat tinggi, tapi kita sampaikan dengan baik-baik agar menghasilkan hasil solusi yang baik. Tidak langsung mengeluarkan HP-nya, langsung mau memviralkan, berbahaya. Yang pertama, itu akan mengakibatkan yang pertama Islam yang jelek. Hari ini ada bullying, ada sebuah yang viral, ternyata itu sesuatu berita yang salah, atau apa istilahnya kalau salah berita itu? Hoax. Ada santri yang dipukul oleh ustadznya ketika santri itu keluar malam, dipukul pakai rotan dan dalam keadaan pakai sarung. Ada yang memvideo. Begitu di video ternyata ditambah-tambahin Bapak Ibu. Tambah-tambahnya seperti apa? Ada orang korengan kakinya di video. Inilah akibat daripada dipukul tadi. Sudah sampai menyebar kemana-mana, sampai saya juga dapatkan itu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Setelah polisi datang mendatangi orang tuanya, ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Ketika santri itu dipukul pakai sarung, ternyata cuma berbekas sedikit saja. Nah, ditanya sampai ke orang tuanya dan ditanya anak itu, ternyata anak itu nggak ada yang luka kakinya. Ternyata yang di video kaki korengan orang lain sudah diviralkan kemana-mana. Kemudian orang tuanya juga ternyata senang saja anak saya keluar malam daripada dia kenapa-kenapa di tengah malam, dibegal orang, dibunuh orang di luar sana. Bagus dikasih hukuman seperti itu, kata orang tuanya. Tapi apa yang terjadi setelah diviralkan itu? Islam jelek. Hari ini Islam jelek karena diviral-viralkan seperti itu. Hari ini orang tidak suka pesantren juga, tidak suka menyekolahkan anaknya di pesantren karena menyatakan pesantren jelek. Tapi berapa persen kan dari 80.000 mungkin pesantren di Indonesia, paling 5 saja yang seperti itu. Tapi seolah-olah seluruh pesantren di Indonesia bahkan di dunia jelek. Jeleknya pesantren bukan pesantren aja, tapi Islam. Betapa ternyata Islam itu kekerasan. Betapa ternyata Islam itu jelek. Yang dijelekkan siapa? Berarti agama kita sendiri. Yang dijelekkan siapa? Ya, pendidikan Islam itu sendiri. Hingga orang-orang sudah tidak simpati lagi kepengen belajar Islam. Hingga nanti Islam ini akan asing betul seperti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW, datangnya asing nanti perginya asing. Itu ternyata karena ulama manusia itu. Kalau jangan main HP, dan di pesantren dilarang bawa HP. Kalau ada HP-nya maka akan disita, bahkan kemungkinan akan dilakukan. Jangan main HP. Kenapa kami larang main HP? Karena HP itu dapat menghantarkan Anda kepada kerusakan. Nah, karena seorang pemimpin Islam itu pasti memiliki pribadi yang mulia. Ketika Anda punya cita-cita menjadi polisi, kapolres, gubernur, dan pejabat-pejabat tinggi, harus memiliki pribadi yang mulia, akhlak yang mulia. Dan itulah yang diciptakan oleh Islam. Al-adabu fauqa ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmunya. Ilmu setinggi apapun ketika di tempat ini, ketika adabnya tidak ada, maka akan hina. Betapa banyaknya orang tinggi ilmunya, tapi karena adabnya tidak ada, sehingga rendah jadinya. Oleh karena itu, teruslah belajar adab. Adab kepada guru, dihormati guru-gurunya. Maka guru juga memberikan contoh. Guru adalah gugu dan ditiru. Nah, tidak hanya mengajarkan tentang ilmu, tetapi juga mengajarkan adab. Bagaimana adab yang baik, bagaimana akhlak yang baik, bagaimana ibadah yang baik, hingga guru bisa memberikan contoh dari segala sudut. Ya, para hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang terakhir kami sampaikan. Pesantren Hidayatullah pada kali ini sudah melakukan rekayasa kurikulum.
akan banyak perubahan metode pembelajaran, bahkan mata pelajaran yang ditambahkan dan dikhususkan dalam rangka untuk perbaikan mutu dan kualitas santri. Oleh karena itu, kembali kami ingatkan, baik itu dari para guru, semua stakeholder, begitu juga santri-santri untuk mengikuti hal ini. Kami punya niat memang betul-betul untuk memperbaiki agar melahirkan output yang baik. Ya, kemudian kami sampaikan bahwasanya pesantren Hidayatullah pada hari ini maka mempunyai 3 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah sentralistik data. Jadi semua data santri itu terpusat di kantor yayasan. Kemudian yang kedua, sentralistik keuangan. Semua transaksi keuangan apa saja maka berada di kantor yayasan, apa saja. Tidak ada hubungan lagi dengan guru dan lain sebagainya, wali kelas. Maka guru, wali kelas fokus pendidikan, fokus mengajari anaknya supaya cerdas. Bagaimana supaya anaknya cerdas? Itu saja. Kemudian yang kedua, sentralistik informasi. Maka seluruh informasi untuk output, untuk keluar, maka sentralistiknya berada di kantor yayasan. Nomor ataupun HP yang bisa dihubungi hanya ke nomor 0811 ya 11886699. Hanya ke situ menghubunginya, karena hanya ke situ yang akan menghadirkan solusi. Kalau ada orang tua menanyakan contohnya tentang seragam ke guru, itu bukan urusan guru, dan guru tidak akan bisa memberikan solusi walaupun diberitahu. Ini kok gurunya nggak tahu ya? Walaupun diberitahu itu tidak akan bisa memberikan solusi. Untuk bisa memberikan solusi apa saja, maka ke nomor tersebut atau ke kantor yayasan. Inilah program inti dalam rangka untuk mendukung yayasan ini, supaya semuanya bisa fokus di job disknya, agar bisa menghantarkan anak-anak menjadi lebih baik lagi, hingga menjadi santri-santri atau manusia-manusia pilihan di permukaan bumi ini. Sekian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menjadi niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa jami'il ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahma wa ni'mah wa maghfirah wassaha wassalamah khususan ala hazihi al-jama'ah. Allahumma iftah lana abwab al-khair, abwab al-barakah, abwab al-ni'mah, abwab al-sihah, abwab al-salamah, abwab al-afiyah khususan ala hazihi al-jama'ah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Allahumma subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.